Cuma Teh. Nah, kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di Google Site. Oke, yang pertama di sini ada sisipkan. Jadi di mana sisipkan ini akan menampilkan beberapa item, objek, ataupun beberapa fitur lain. Nah, saya akan contohkan jika kita akan menampilkan teks, misalkan bagian pertama. Nah, di bagian ini itu juga ada fitur perubahan teks atau format teks, warna, ukuran, dan lain-lain. Kita bisa ubah sesuai keinginan. Nah, ini pun juga bisa ditambahkan tautan atau link, di mana teks ini bisa menuju ke halaman website lain. Oke, di dalam sisipkan itu juga ada namanya sematkan, di mana sematkan ini bisa kita asumsikan sebagai URL atau alamat lain, ataupun sematkan dalam bentuk HTML. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara menyematkan objek lain, misalnya objek dari YouTube atau objek dari Google Map atau dari sosial media, kita bagikan ke dalam Google Site itu sendiri. Nah, itu kesempatan tutorial next ya. Nah, jadi kita cuman pengenalan fitur-fitur yang ada di Google Site. Nah, selain itu di dalam sisipkan kita juga bisa menambahkan gambar atau menambahkan objek lain dalam bentuk drive. Di drive itu kita bisa menampilkan dalam beberapa aplikasi dalam Google Drive. Contoh misalkan kita mau menampilkan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word atau Google Doc, terus dalam bentuk spreadsheet gitu. Nah, dalam Google Drive. Kemudian di bawahnya di sini ada namanya blogger content atau dinamakan template image. Misalkan nih kita klik yang ada dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan tadi gambar ya, gambar atau item lain di dalam objek kotak ini. Kita bisa menambahkan gambar apa atau gitu. Dari upload itu berarti kita harus menampilkan gambar yang belum ada di Google Drive ya. Terus pilih gambar ini yang sudah disediakan Google Drive atau yang sudah pernah kalian upload, seperti itu. Kemudian ini bisa kalian tambahkan dalam bentuk YouTube atau dalam bentuk kalender atau dalam bentuk Google Map. Oke. Kemudian di bawahnya lagi kita akan menemukan beberapa objek lain. Misalkan kita tambahkan grup yang dapat dicuplikan gitu. Nah, misalkan nih bagian gitu misalkan. Nah, teks-teks ini kita bisa mungkin kita di dalam teks bawahnya kita bisa berikan deskripsi apa sesuai yang ada di atasnya atau judul atau subjudulnya gitu. Kemudian selain itu kita bisa menampilkan daftar isi. Daftar isi ini ya dimana ada bagian pertama, ada bagian kedua atau subjudulnya. Kemudian di bagian current image ini atau gambar ini itu digunakan untuk menampilkan slide gambar dalam bentuk gambar yang bergerak secara horizontal. Contoh ya, kita misalkan tambahkan gambar ini belum ada gambarnya ya. Nanti saya kasih penjelasannya bagaimana cara menampilkan gambar itu dalam bentuk animasi. Oke. Kemudian kita ke objek lain, misalnya tombol nih. Nah, tombol ini biasanya dipakai dari beberapa
website, contohnya website sekolah atau website portofolio atau website yang memang intinya tombol atau bottom ini yang akan menunjukkan halaman lain atau halaman yang sesuai dengan uh, deskripsi yang sudah dijelaskan kayak gitu. Oke, nanti beberapa fitur-fitur ini saya jelaskan di next video. Oke, kemudian di sisipkan ini juga ada namanya pemisah. Jadi di widget objek pemisah ini itu hanya dalam bentuk pemisah saja, memisahkan antara objek yang sebelumnya dengan setelahnya seperti itu. Kemudian contoh lagi, misalnya kita mau menambahkan link sosial media. Nah, ini bisa. Ini ada ikonnya, bisa kalian upload gambarnya. Terus ada linknya. Jadi ketika kalian klik ikonnya, nanti langsung masuk ke halaman sosial media. Oke. Terus ini ada flash candle, dimana ini untuk menambahkan objek, dimana objek ini untuk menampilkan beberapa objek lain. Nah, jadi ketika kalian mau merubah posisinya, tinggal kalian klik objeknya. Nah, tinggal digeser-geser aja sesuai widgetnya. Nah, kayak gini. Oke, setelah itu di halaman selanjutnya, di bagian sisipkan ini juga ada menambahkan dokumen atau Google Spreadsheet, formulir atau diagram. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian mau menambahkan beberapa dokumen di dalam satu halaman Google Site, kalian harus menambahkan dulu di bagian Google Drive-nya untuk menampilkan beberapa dokumen lain. Nah, kemudian di menu kedua itu ada namanya halaman. Jadi di halaman ini kalian bisa menambahkan, misalkan nih ya, kita klik plus ini di sini, misalnya halaman 1, kemudian selesai. Nah, halaman 1 ini akan menampilkan halaman baru. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara kita akan menampilkan sub halaman? Nah, tinggal kita klik titik 3 di halaman 1. Nah, terus tambahkan sub halaman. Tinggal kita namai misalkan sub halaman 1. Oke. Nah, ini sudah buat ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus ya tinggal dihapus saja. Nanti otomatis hilang. Oke. Selanjutnya di menu ketiga itu ada nama tema. Tema ini bisa merubah beberapa atribut di sini. Jadi di sini juga sudah disediakan bisa buat tema atau import tema. Tema yang ada di internet mungkin kalian bisa download, terus kita bisa gunakan tema tersebut dalam bentuk Google Site. Di sini juga sudah disediakan sama Google beberapa template, kita bisa pakai secara gratis. Mungkin warnanya kita bisa ubah-ubah gitu. Kemudian dari segi itu tadi, ini di sini juga ada fiturnya di bagian halamannya. Misalnya ini di bagian ini tuh termasuk dalam bentuk header ya. Ini juga bisa dihapus headernya. Nah, kemudian kalau bikin footer, nah tinggal ditambahkan footer. Misalnya kita kasih nama footer. Oke, udah. Nah, di bagian footer ini setiap kita mau berganti halaman, maka footer selalu ada. Oke, ini juga bisa disembunyikan. Mungkin di kalian kalau kita membuat halaman-halaman baru, kita tidak perlu menampilkan footer, kita bisa tinggal sembunyikan saja. Oke, itu saja pengenalan fitur-fitur yang ada di Google Site.
mungkin next kita akan bahas bagaimana pengaturan dalam Google Site ya. Jadi pengaturan itu juga banyak nih di sini. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.